Sindiran Bima. Matahari pagi kini sudah kembali menyapa. Semua penghuni kediaman keluarga Prayoga sudah terlihat rapi dan siap untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Bara ke kantor, Bima dan Tristan berangkat ke sekolah, dan para supir pribadi sudah bersiap untuk mengantarkan tuan mudanya masing-masing. Bima sebenarnya hari ini sangat ingin diantarkan oleh Bara papanya ke sekolah, karena hal itu juga merupakan salah satu impiannya. Namun, anak kecil itu harus menunda impiannya itu lebih dulu karena ada sesuatu yang harus dilakukannya. Kamu belajar baik-baik di sekolah, abaikan semua hal yang kamu anggap tidak penting, terlebih anak-anak yang menghinamu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Bara terlebih dulu memberikan pesan pada Bima. Siap, Pak. Bima melakukan gerakan menghormat dengan semangat. Bima sontak tersenyum dan mengacak-acak rambut Bima. Bara sontak tersenyum dan mengacak-acak rambut Bima. Kalau dulu dia selalu protes rambutnya yang selalu ditata rapi diacak-acak, kini anak kecil itu tidak keberatan dan justru sangat senang. Papa berangkat dulu. Bara kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Jono yang sudah siap mendapat perintah. Pak Jono, tolong kamu bawa mobil hati-hati ya. Ingat pesanku, kamu hanya boleh mendengarkan perintah Bimo, tidak dengan yang lain khususnya Ibu Tania. Paham kamu? Nada bicara Bara terdengar tegas dan penuh intimidasi. Paham, Tuan. Jawab Jono tegas sembari membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Dari arah mobil lain tampak Tania menatap ke arah Bara dan Bima dengan tatapan penuh kebencian dan iri. Ma, kenapa sih Papa sepertinya lebih menyayangi anak pungut itu dibandingkan aku? Lihatlah, Bimo diperlakukan seperti itu, aku juga sangat ingin, Ma. Ini justru Om Dito yang baik padaku. Padahal Om Dito kan hanya supir. Celutuk Tristan dengan bibir mengerucut dan mata yang masih menatap ke arah Bima dan Bara. Sudahlah, kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Papamu itu memang lagi tidak waras. Nanti suatu saat dia pasti akan menyesal sudah memperlakukanmu seperti ini. Tania mencoba menghibur putranya itu. Sekarang kamu masuk mobil saja ya. Mama juga akan ikut kamu karena setelah mengantar kamu ke sekolah, Mama mau ke rumah Opa Teguh dan Oma Cynthia. Tania membukakan pintu untuk putranya dan membantu anak laki-laki itu masuk ke dalam. Setelah itu, kini giliran wanita itu yang masuk. Ayo, Dito, kita sekarang jalan. Takut Tristan telat, titah Tania dan Dito pun mulai melajukan mobil. Sementara itu di mobil lain yang melaju dengan kecepatan sedang, yaitu mobil yang dikemudikan oleh Jono, supir baru yang dipekerjakan oleh Bara, tanpa terjadi pembicaraan serius antara dua pria yang sangat jauh berbeda usia itu. Pak Jono, aku mau memastikan apa benar pesan yang Bapak kirim tadi malam. Jono melirik Bima dari kaca spion yang tergantung di atas kepalanya dan menganggukkan kepalanya mengiyakan. Benar sekali, Tuan. Aku tidak berbohong sama sekali. Hanya saja yang aku sesalkan aku tidak membawa handphone sehingga tidak bisa merekam pembicaraan mereka. Tapi aku berani bersumpah kalau Tuan Tristan bukan anak kandung Tuan Bara tapi anak dari Dito. Selain itu yang menyebabkan kecelakaan Tuan Bara dulu adalah Ibu Tania dan Dito. Untuk menutupi aib mereka dan demi ambisi untuk menguasai harta keluarga Prayoga, melalui status Tristan yang mereka klaim anak kandung Tuan Bara, jelas Jono panjang lebar dan sangat yakin. Bima bergeming dan mengangguk-anggukkan kepalanya merasa kalau supir pribadi itu tidak berbohong. Ya, setelah Bima merasa curiga dengan hubungan Tania dan Dito, Bima meminta Jono supir pribadi itu untuk memperhatikan gerak-gerik dua orang itu dan segera melaporkan padanya apapun informasi yang dia dapat dan berhubungan dengan kecurigaannya. Dan malam tadi ketika Jono merasa haus dan air minum di pavilionnya habis, pria parubaya itu terpaksa harus keluar untuk pergi ke rumah utama yang kebetulan memang harus melewati area kolam renang. Alangkah kagetnya pria itu melihat Tania dan Dito ada di tempat itu dengan posisi bukan seperti majikan dan supir. Jono seketika merasa curiga dan memilih sembunyi untuk menguping pembicaraan mereka sesuai perintah tuan muda kecilnya. Namun sialnya, pria itu lupa membawa handphone sehingga tidak bisa merekam pembicaraan keduanya. Mau kembali ke pavilion, dia takut ketahuan. Baiklah Pak Jono, terima kasih. Walaupun kita belum punya bukti, setidaknya aku tahu apa hubungan mereka sebenarnya dan siapa Tristan. Tapi sekali lagi aku mau bertanya, apa Pak Jono benar-benar bisa aku percaya dan tidak membocorkan pada mereka kalau aku sedang menyelidiki mereka? Tanya Bima memastikan. Tuan bisa mempercayaiku. Kenapa?
Karena aku juga punya dendam pada mereka berdua. Ternyata benar yang kakakku katakan kalau merekalah dalang dari kecelakaan Tuan Bara. Mata Jono tiba-tiba berapi-api. Bima mengernyitkan keningnya, bingung melihat perubahan wajah Jono. Kamu punya dendam? Dendam apa? Apa kamu pernah terlibat masalah dengan mereka? Tanya Bima dengan alis bertaut. Jono tidak langsung menjawab, tapi pria itu mengembuskan napasnya dengan perlahan dan cukup berat. Jamal, supir pribadi Tuan Bara yang sekarang sedang mendekam di penjara itu adalah kakak kandungku, Tuan. Celutuk Jono yang membuat Bima terkesiap kaget. Kakakku sudah berusaha membantah kalau bukan dia yang menyebabkan kecelakaan itu, tapi tidak ada yang mendengar sama sekali. Kak Jamal adalah kakak yang selalu bertanggung jawab. Dia sudah menjadi tulang punggung semenjak orang tua kami meninggal. Dia menyekolahkanku tinggi-tinggi sehingga aku mendapat pekerjaan dengan jabatan yang bagus di sebuah perusahaan. Tapi aku rela mengundurkan diri ketika aku mengetahui kalau Tuan Bara mencari seorang supir. Sampai aku harus bertengkar hebat dengan istriku yang tidak setuju dengan keputusanku. Aku sama sekali tidak peduli. Tujuanku cuma satu, ingin mencari keadilan pada kakakku yang dihukum seumur hidup atas apa yang tidak dia perbuat. Sudah lama aku ingin melakukan penyelidikan dengan masuk ke keluarga ini, tapi baru kali ini aku menemukan celahnya. Jadi, Tuan Muda tidak perlu meragukanku, apalagi setelah aku mendengar pembicaraan mereka tadi malam. Lanjut Jono kembali meyakinkan Bima. Bima akhirnya menyelipkan sebuah senyuman di bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku percaya Pak Jono, tapi sepertinya kita belum bisa memberitahukan hal ini pada Papa dan Oma karena buktinya tidak ada. Nanti bisa-bisa jadi kita yang dianggap memfitnah. Tapi aku akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti perbuatan mereka dan memberikan keadilan pada kakaknya Pak Jono. Pungkas Bima akhirnya. Jono membalas senyuman Bima dan menyanggupi perintah Bima. Kita sudah sampai, Tuan. Jono menepikan mobilnya di depan sekolah. Bima turun dari dalam mobil dan menatap kagum pada gedung sekolah di depannya. Wah, ini sekolahnya Bimo, benar-benar mewah. Batin Bima sembari berdecak menggeleng-gelengkan kepalanya. Bima mengayunkan kakinya masuk ke dalam area sekolah. Tiba-tiba Tristan yang ternyata sudah tiba di sekolah lebih dulu berdiri di depan Bima bersama dengan beberapa anak yang merupakan gengnya Tristan. Hei anak pungut, mana bukuku? Kenapa kamu tidak menaruhnya tadi malam ke dalam tasku? Bentak Tristan dengan sikap angkuhnya. Bima memindahkan tas yang semula di punggungnya ke depan untuk mengambil buku yang dimaksud oleh Tristan. Ini buku kamu. Tadi malam aku kelupaan karena kebablasan cerita-cerita dan bermain dengan Papa. Hal yang tidak pernah kamu rasakan sebagai anak kandung. Sindir Bima dengan sudut bibir yang menyeringai sinis, mengejek, sembari meletakkan buku itu ke tangan Tristan yang seketika terdiam. Wajah Tristan terlihat memerah, seketika merasa malu pada teman-temannya. Dasar anak pungut tidak tahu diri. Kamu sudah berani yang menjawabku? Pekik Tristan. Tahu tuh, udah anak pungut belagak seperti anak kandung, mimpi kamu ya? Salah satu teman dekat Tristan bukan suara menimpali ucapan anak laki-laki itu. Bima kembali menyeringai sinis dan melangkah mendekat ke arah anak yang baru saja membela Tristan itu. Aku tidak bermimpi tapi ini kenyataan. Aku yang katanya anak pungut benar-benar diperlakukan seperti anak kandung, sedangkan dia yang katanya anak kandung justru diperlakukan seperti anak pungut. Kalau ada orang yang melihat kami bertiga bersama dan diminta menilai, aku berani jamin kalau orang-orang pasti akan lebih percaya kalau akulah yang merupakan anak kandung bukan Tristan. Ucap Bima dengan intonasi suara yang sangat pelan, tapi penuh tekanan dan terselip sebuah sindiran di balik ucapannya. Minggir, aku mau lewat. Imbuh Bima kembali dengan aura layaknya seorang pemimpin yang tanpa sadar membuat Tristan dan kawan-kawannya langsung menyingkir, memberikan jalan pada Bima seperti seekor kerbau yang dicucuk hidungnya. Tunggu dulu, kenapa kita jadi patuh ke dia? Celutuk Tristan setelah tersadar.